kita bicaranya mengenai konsep Tuhan dulu. Karena kalau kita bicara intuisi, dari mana intuisi datangnya kan? Pasti ada yang desain kan. Tuhan itu ada eksistensial, ada yang experiential, ada yang evolution. Nomor dua, bahwa kita ini planet percobaan. Ada desain-desainnya diterapkan kepada kita, di mana kita dikasih pembantu pikiran yang namanya intuisi. Ya, intuition kita dikasih itu. Kalau secara definisi, intuisi definisinya simple banget. Intuition itu adalah persepsi cepat, persepsi yang cepat, persepsi loh. Persepsi cepat atau kemampuan untuk merasakan atau memahami sesuatu dengan cepat tanpa perlu proses berpikir yang panjang. Betul nggak? Ya. Jadi dia berhubungan dengan kemampuan untuk merespons situasi atau informasi secara instan. Ada informasi ini, ada informasi kita bisa respons. Tanpa perlu pertimbangan yang mendalam atau penalaran yang rumit. You can give better definition nggak? Yang ketiga, intuisi itu merupakan salah satu dari 7 penolong tadi saya bilang. Pertama kan intuisi, salah satu yang mendukung perkembangan pikiran dan jiwa kita di dalam kosmos ini. Cuma itu aja pengertian saya mengenai intuisi. Yes, Ini yes. persepsi cepat. Ada definisi lain. Any thought, friends? Bagaimana Pak Richard kalau misalnya kita membahas masalah sesuatu di dalam alam theta itu? Tentu itu bukan intuisi ya. Itu kan kita ngedownload sama dengan remote viewing. Oke. Misalnya gini ya, oke, intuisi saya kaitkan. Itu intuisi itu knowing atau knowledge? Knowing ya. Udah dapat kan? Beda kan? Intuisi sama knowledge. Jadi intuisi knowing. Dia datangnya otomatis nggak? Otomatis. Otomatis. Itu harus kita cultivate nggak? Tahu nggak? Iya. Ya. So udah tahu kan? Udah dapat kan? Ya kan dia datang secara otomatis. Tapi kalau you nggak cultivate, nggak bisa. Berarti kita bicara teknik. Universal Law nomor 5 tuh, transmutasi energi. Ketika kita cultivate, kita bisa namanya spontaneity cultivation of intuition. Spontaneity cultivation of intuition. Dari tiada menjadi ada. Dari intellect versus intelligence. Beda kan? Intellect is knowledge. Intelligence, you don't need knowledge. Intelligence. Persepsi cepat. So, jadi kaitannya apa? Antara intuisi dengan soul, dengan energi. Menarik nggak kalau kita diskusi-diskusi itu, struktur intuisinya yang kita bahas. What is the relation with the soul? Apa bedanya soul dengan spirit? Gimana kalau kita debat membedah intuisi? Next time lah, Pak. Ya. Bisa jam 3 kebalik. kelar. Kan kita suka meditasi, prinsip meditasi. Jika kreativitas intuisi datang spontaneously, kita harus gimana? Apa ini persepsi? Apa ini intuisi? How do you know that it is really intuition? It's not your perception. It's not a phenomenon, but it's a nomenon. Very interesting, Pak. Kenapa dia datang otomatis? Kenapa dia udah datang otomatis kita nggak tahu? Kan sebenarnya situ-situ aja.
Jadi itu aja kalau kita bahas bisa 4 minggu tuh, tiap minggu sekali. Main-main ke Nah, mungkin fokusnya di situ Pak, daripada bicara Theta. Theta kan udah sering, kita udah jago-jago. Intuition kan. Terus nanti kita bicara. Jadi intuisi itu penolong bukan? Yes. Banget. Oke. Pertanyaan saya, intuisi itu roh bukan? Roh. Yes. Tapi kadangkala juga membingungkan Pak Richard. Kadangkala begitu ketika kita dapat, kita kadangkala juga mikir, bener gak ya gitu. Ya, how you check it? Bahwa itu bukan persepsi yo. Itu kan harus kita bahas. Kalau nggak kita anggap dapat punya intuisi, tapi sebenarnya hanya persepsi kita aja. Nganggap kita ngomong sama Tuhan, tapi persepsi. How do you know exactly bahwa ini intuition? Ini roh intuisi nih yang kasih tahu. Nggak ada doubt. Saya kira Jadi terus kadang-kala itu juga- harus kita bahas. Kadang-kala bahkan intuisi itu berbeda dengan yang kita hadapi gitu. Tapi begitu kita kemukakan, akhirnya ketemu akhirnya juga gitu. Emang itu benar gitu. Jadi intuisi sebenarnya ya, ada definisi generalnya. Lalu ada intuisi yang sifatnya roh. Lalu ada intuisi yang namanya faith insight, wawasan iman. Sebut intuisi spiritual. Intuisi ada juga yang namanya intuition moral. Intuisi moral, jadi kita harus bedah. Ada juga yang namanya intuisi untuk religious experience. Kalau enggak kita strukturnya nggak jelas tuh ya. Harus kita tahu ini intuisi religious experience. Ada juga namanya intuition spirit. Ada yang namanya woman intuition. Nah ini yang paling dangerous tuh. Laki-laki nggak ada namanya man intuition. I think intuition is something that you cannot explain. Once you can explain it, it's not an intuition anymore. What do you think? Waktu barusan saya bedah tuh. Because if you cannot explain that, it become perception. It become something tadi Pak Ong kebingungan. Kita harus bedah. Itu dikasih ke kita, kita harus gunakan intelektual kita, spiritual kita. Kita harus bedah itu apa. Then you know this is really intuition. It's not katanya, it's not perception.